Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita akan diskusi terkait dengan masalah penanggulangan dan pencegahan kejahatan didasarkan pada pemodelan game teori. Nah, materi ini bisa diajarkan untuk mata kuliah game teori, khususnya di bidang aplikasi, tetapi juga bisa untuk mata kuliah yang hanya ada di UGM, yaitu adalah Crime Economics. Nah, pertanyaannya adalah kita harus memulai dulu dari game teori karena biasanya ini tidak banyak orang yang memahami terkait dengan game teori, itu sebabnya kita diskusikan dulu tentang game teori sebelum nantinya di bagian kedua kita bicara tentang masalah pemodelan penanggulangan kejahatan. Apa itu game teori? Jadi game teori itu sebenarnya adalah metode pengambilan keputusan secara interaktif. Jadi kalau ada dua orang atau lebih, itu sebenarnya adalah analisisnya bisa dilakukan dengan menggunakan game teori. Itulah yang disebut dengan game, karena ketika orang melakukan interaksi, hubungan yang interaksi. Nah, mari kita belajar dari Sun Tzu, Mahabharata ataupun juga Ramayana sebenarnya sudah mengajarkan pada kita tentang game teori itu sendiri. Kalau kita baca di Sun Tzu, kita akan melihat ini, if you know your enemies and know yourself and you will not be in peril in 100 battles. Artinya kita harus memahami lawan dan memahami diri sendiri dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini keputusannya adalah terkait dengan perang, tapi banyak hal bisa dilakukan di luar perang. Jadi banyak keputusan bisnis, keputusan kuliah dan lain sebagainya itu terkait dengan masalah game teori sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah game teori, mungkin kalau saya mengatakannya game teori, banyak orang mengatakan game teori sejak tahun 1944 dengan bukunya von Neumann Morgenstern, tapi saya lebih suka mengatakannya itu dimulai sejak zamannya Cournot sebenarnya, 1838. Lalu ada evolutionary game theory, yaitu adalah penggabungan antara game teori dengan biologi, dan perlu dicatat bahwa game teori itu sebenarnya adalah cabang ilmu matematika, namun aplikasinya banyak dilakukan di ekonomi. Kemudian ada refinement game theory, masuk ke dalam behavioral game theory, hingga kemudian masuk ke learning process. Ini adalah perkembangan yang terjadi di dalam game theory itu sendiri. Nah, implementasinya di mana? Sangat banyak, yaitu adalah di dalam sistem penyeliaan. Kalau kita melihat hubungan antara OJK dengan lembaga keuangan, KPK, kepolisian, dan kemudian juga kejaksaan dikaitkan dengan kejahatan dan lain sebagainya. Ini banyak. Kemudian juga terkait dengan kontrak, bagaimana menciptakan kontrak yang bagus, sistem lelang yang efektif, bargaining ataupun juga negosiasi, taktik perang, dan juga kebijakan publik. Kalau aplikasi dari game teori itu diaplikasikan di berbagai cabang ilmu, ada di ilmu politik, kemudian di sisi ekonomi sendiri ada di industrial economics, ini paling banyak menggunakan game teori. Kemudian juga international economic, public choice theory, new institutional economic, dan juga Austrian economics. Nah, mari kita lihat apa saja sebenarnya elemen dari game atau sesuatu disebut game itu apa. Sesuatu di game itu kita mulai dari ada 4 elemen, tapi elemen pertama itu adalah nature. Nature itu adalah bagaimana lingkup di mana kita mengambil keputusan. Ketika apakah perekonomian dalam kondisi boom atau krisis, tentunya keputusan orang mengambil kebijakan itu tentunya akan berbeda. Ataupun juga ketika cerah dan hujan, ya, itu perilaku ekonomi orang juga berbeda. Jadi misalkan pedagang es mungkin tidak akan banyak berjualan di musim penghujan. Lalu di sini ada players atau pemain, itu bisa individu, bisa institusi, bisa negara. Berikutnya adalah strategi. Strategi itu ada 2, yaitu adalah pure strategy dan mixed strategy. Kapan disebut pure strategy? Ketika kita bisa memberikan dedikasi ngambil keputusan dengan probability 1, itu adalah pure strategy. Jadi kalau misalkan kita berkendara, pasti kemudian kita berjalan di sebelah kiri. Nah, berkendara berlalu lintas sendiri itu sebenarnya adalah game teori sebenarnya, bagian dari game teori. Nah, tetapi kemudian itu adalah pure strategy. Tapi kemudian ketika kita ragu atau kita indifference terhadap 2 strategi atau lebih, itu disebut dengan mixed strategy. Sehingga kita harus menggunakan randomizing device untuk memilih salah satu dari kedua strategi tersebut. Yang terakhir adalah payoff, di mana payoff ini adalah ada sisi moneter, non-moneter atau keduanya, tetapi yang perlu ditunjukkan di sini adalah semuanya dalam bentuk kardinal atau semuanya dalam bentuk kuantitatif. Nah, asumsi dasarnya apa dari game teori ini? Jadi ada 2 asumsi dasar. Yang pertama adalah rasional. Rasionalitas itu artinya adalah kalau secara teknis kita akan mengatakan ya manusia menggunakan von Neumann Morgenstern expected utility function kalau di dalam teori ekonomi. Tetapi kalau kita berbicara dalam bahasa awam, mungkin kita akan mengatakannya asumsikan saja bahwa setiap pemain itu sepandai kita.
Ya. Yang kedua itu adalah common knowledge. Ya, common knowledge itu dalam bahasa sederhananya dikatakan tahu sama tahu. Nah ini yang agak sulit untuk diimajinasikan. Jadi misalkan saya tahu bahwa Anda tahu, tapi saya juga tahu bahwa Anda tahu kalau Anda itu tahu kalau saya tahu. Gitu. Nah ini terus berlanjut atau ad infinitum, sehingga pada intinya adalah tahu sama tahu. Nah, saya akan tunjukkan di sini ada dua jenis bagaimana kita mendefinisikan suatu game atau mengkonstruksi suatu game. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan extensive form. Extensive form biasanya Anda akan membaca kalau di buku-buku game teori seperti ini. Jadi di sana ada players, Mas X, Mbak Y, kemudian ada strategi, film horor, film laga, lalu kemudian di sini ada angka. Nah, angka ini adalah payoff. Nah, seringkali orang akan bingung, ini angka ini apa? Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana menyusun angka itu sendiri atau payoff itu sendiri. Yang kedua ini adalah extensive form game, di mana extensive form game itu menjelaskan tentang bagaimana game itu dilakukan. Jadi berbeda dengan yang normal form game. Di normal form game kita tidak tahu bagaimana game itu dimainkan. Tetapi di extensive form kita mengetahui dengan pasti bagaimana game itu dimainkan. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini kita bisa mengatakan ini adalah permainan yang sifatnya sequential. Karena game bisa dilakukan sequential, bisa dilakukan secara simultan, bisa dilakukan secara repeated. Jadi bermacam-macam. Tapi untuk kali ini kita akan bicara hanya khusus untuk masalah simultaneous game, one shot simultaneous game. Nah, mari kita lihat bagaimana tadi menyusun game. Nah, kita bisa melakukan transformasi dari decision theory kepada game theory. Jadi kalau decision theory tadi kita mengatakan bahwa orang itu mengambil keputusan sendiri sebenarnya tanpa ada intervensi dari orang lain. Ketika game theory itu adalah keputusan yang sifatnya interaktif atau interactive decision making process. Nah, asumsikan di sini ada dua sejoli, tapi keduanya tidak saling kenal. Ini ada Mas X. Mas X ini katakanlah lahirnya di siang hari, jadi dia takut nonton film horor gitu. Tapi dia sangat suka nonton film action. Nah, di sisi yang lain kita mendapatkan Mbak Y. Mbak Y ini lahirnya sebelum subuh mungkin ya. Jadi kalau nonton film horor ini hobi. Nah, tapi dia nggak senang dengan nonton film action karena. Nah, jadi ini yang menarik. Ketika dua orang ini mengambil keputusan sendiri, mereka tidak kenal, tidak saling kenal, tidak ada masalah. Mereka akan pergi ke bioskop dan mereka yang Mas X nontonnya film action, Mbak Y nontonnya film horor. Nah, tetapi kemudian tadi malam ternyata mereka atau kemarin mereka ternyata kenalan di IG, lalu mereka ingin ketemu darat dan ingin nonton bareng. Nah, bagaimana ini interaksinya? Nah, kita bisa mentransformasikan ini ke dalam normal form game tadi. Jadi bayangkan kalau ini kita punya Mas X yang takut seperti ini ya dan Mbak Y, kita akan bisa membuat game dengan payoff. Saya buat payoff-nya kuantitatif dulu. Itu seperti ini. Jadi di sini ada Mas X dan Mbak Y dan di sini tetap sama. Mas X itu nonton film, ada strateginya sama, yaitu adalah film horor dan film laga. Lalu kemudian ini ada interaksi. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada interaksi payoff-nya tetapi dalam bentuk kualitatif. Bagi Mas X, kalau mereka sepakat nonton film horor, itu malas tapi senang. Malas karena sebenarnya dia takut gitu ya, takut nonton filmnya. Tetapi senang karena ada prospek jadian dengan Mbak Y. Sebaliknya Mbak Y itu senang sekali karena ada Mas X di situ dan dia senang dengan nonton filmnya. Apa yang terjadi kalau kemudian ada di sini, payoff-nya ada di sini kejadiannya. Nah, maka yang terjadi adalah bagi Mas X, senang sekali dia karena nonton film laga ditemani Mbak Y. Tapi Mbak Y malas tapi senang, yaitu adalah malas nonton filmnya tapi senang ada prospek jadian dengan Mas X. Nah, bagaimana kalau mereka tetap tidak terjadi koordinasi ya? Mereka tetap jomblo. Kemarin jomblo, sekarang jomblo, mungkin besok jomblo. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dari seperti ini mana yang paling tinggi? Payoff yang paling tinggi itu adalah senang sekali. Kita beri angka 7. Males tapi senang itu 3, jomblo 0. Kenapa 0? Ya karena kemarin jomblo, sekarang jomblo, ya besok kayaknya jomblo juga. Jadi kita akan berikan 0. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan masuk, nah seperti ini. Ini yang disebut dengan the battle of the sexes. Lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara memilih strategi yang baik. Mekanisme pemilihan strategi itu kita harus menganggap didasarkan pada asumsi bahwa pemain itu adalah rasional. Kalau pemain rasional, dia tidak akan mengambil strategi yang terdominasi. Ya.
Jadi bagaimana cara milih strategi yang atau dominan strategi? Kalau dominated strategy itu adalah strategi yang terdominasi, jadi kita akan memilih strategi yang dominan. Bagaimana cara memilih strategi yang dominan? Itu dengan menghilangkan strictly dominated strategies atau menghilangkan weakly dominated strategies. Jadi contohnya ini, kita punya apa yang disebut dengan prisoner's dilemma. Di sini kita berikan pemain 1 dan pemain 2, ini ada A dan B. Ya. Nah kalau kita lihat, bagi pemain 1, B itu lebih dominan daripada A. Kenapa? Karena -1 lebih rendah daripada 0, -9 lebih rendah daripada -3, sehingga pemain 1 itu dengan mudah akan mengatakan, oke, nggak mungkin pemain 1 itu main A. Nah hal serupa juga kita lakukan untuk pemain B, karena payoff-nya simetrik, maka kita bisa mengatakan seperti ini. Sehingga apa yang tersisa? Yang tersisa adalah pilihan BB. BB ini apa? Inilah equilibrium, yaitu disebut dengan Nash equilibrium. Nah, sekarang kita akan masuk kepada aplikasi dari salah satu aplikasi dari game teori yang ini adalah disebut dengan the inspection game. The inspection game itu adalah game yang digunakan untuk menganalisis semua yang terkait dengan masalah surveillance atau pengawasan atau pencegahan ataupun juga penanggulangan kejahatan. Nah, ini didasarkan pada paper saya di tahun 2007 terkait dengan game teori untuk inspection game, refinement di game teori. Nah, latar belakangnya apa? Jadi paper ini didasarkan pada ide bahwa sebenarnya ada paper dari Becker yang menjadikan Gary S. Becker itu menerima hadiah Nobel. Beliau memodelkan bagaimana kejahatan itu dilakukan dari kacamata ekonomi. Jadi analisis ekonomi. Beliau mengatakan bahwa keinginan individu untuk melakukan kejahatan dipengaruhi oleh probabilitas ditangkap dan beratnya sanksi hukum. Jadi pendekatan dia adalah menggunakan decision theory. Tapi ini dikritisi di tahun 89 oleh Sebelius. Nah, Sebelius mengatakan Anda harus menggunakan game teori, tidak bisa decision theory, karena ini adalah antara polisi dengan penjahat itu sebenarnya sama-sama rational players. Tetapi yang menjadi masalah adalah hasil dari pemodelan game teorinya Sebelius itu menciptakan apa yang disebut dengan anomali, jadi kayak counter intuitif, yaitu dia hasilnya adalah peningkatan sanksi hukum tidak mempengaruhi perilaku individu, tetapi menurunkan probabilitas aparat untuk menegakkan hukum. Nah, banyak kemudian game teoris para game teoris banyak melakukan kritik terhadap ini dan melakukan perbaikan, tetapi selama ini yang mereka lakukan itu terbatas pada bagaimana game dimainkan. Tapi tidak ada satupun yang masuk kepada konstruksi dari game itu sendiri. Nah, inilah kontribusi yang saya berikan adalah memperbaiki konstruksi dari gamenya. Jadi ini yang dikemukakan oleh Becker. Jadi Becker mengatakan apa sih ketika orang melakukan offending itu bagaimana? Ya ketika expected cost-nya lebih besar daripada expected benefit, orang tidak akan melakukan offending, berarti sebaliknya, yaitu ketika expected cost itu lebih rendah daripada expected benefit-nya. Nah solusi optimumnya apa? Yaitu adalah probabilitas penangkapan itu kecil dan sanksi tinggi, atau sebaliknya probabilitasnya tinggi tapi sanksinya rendah. Nah, kalau kita masukkan di dalam game, itu menjadi seperti ini. Jadi ini seolah-olah ini ada publik, ada polisi, jadi ini katakanlah orang mau kebut-kebutan gitu ya, publiknya itu. Pertanyaannya apakah dia makan kebut-kebutan atau tidak kebut-kebutan. Polisi di satu sisi itu akan melakukan enforcement atau not enforce. Nah, problem dengan inspection game di sini tidak ada pure strategy Nash equilibrium. Yang ada hanyalah make strategy Nash equilibrium. Jadi tidak ada equilibrium yang pure strategy, jadi dia akan memutar seperti ini. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, solusinya apa? Kalau kita lihat di situ, jadi make strategy-nya kita akan tahu berapa probabilitas P dan Q, yaitu P itu adalah probabilitas untuk melakukan offending dan Q itu adalah probabilitas polisi melakukan enforcement. Ya, itu seperti itu. Nah, problemnya kemudian adalah apa yang akan terjadi kalau kemudian dilakukan peningkatan intensitas punishment atau hukuman. Dan ini kalau modelnya Sebelius mengatakan A1 prime itu lebih rendah daripada A1 dan C1 lebih tinggi daripada A1 prime. Nah, hasilnya apa? Ini yang menjadi masalah. Probabilitas enforcement yang menurun oleh polisi, tapi probabilitas P atau probabilitas melakukan kejahatan itu tidak berubah. Ini yang saya tadi katakan counter intuitif. Nah, kelemahan model Sebelius apa? Banyak. Jadi di sini pemain dan fungsinya itu memang berbeda antara Becker dengan Sebelius. Kemudian juga sanksi hukum, kalau di Becker itu endogen, kalau di Sebelius adalah exogen. Metode permainannya Becker itu lebih sequential, kemudian Sebelius simultan.
dan objective functionnya memang berbeda. Nah, metode refinement apa yang saya propose di sini, yaitu adalah bagaimana menggabungkan antara modelnya Becker dengan Sebelis. Saya menggunakan disaggregated payoff, jadi membagi payoff-nya bisa lebih jelas. Lalu saya menggunakan berbagai hasil kajian empiris yang terjadi di Inggris, Amerika, dan juga Israel untuk menentukan payoff-nya. Nah, ini adalah revised inspection game. Jadi di sini kalau tadi hanya A1, A2, lalu ini saya pecah menjadi disaggregated payoff seperti ini dengan deskripsi sebagai berikut. Ya. Nah, dampaknya apa kemudian? Apa yang akan terjadi kalau terjadi peningkatan intensitas hukuman? Nah, intensitas hukuman ini kalau di dalam model saya menggunakan 3 pendekatan, yaitu adalah bisa dengan hukuman langsung, jadi misalkan penjara, denda, dan lain sebagainya. Bisa hukuman tidak langsung, misalkan bukti bersih diri, melamar kerja, dan lain sebagainya. Kalau di Eropa ini sangat banyak dilakukan. Jadi misalkan orang yang bekerja dengan anak-anak, itu biasanya tidak diperkenankan memiliki track record kriminalitas misalkan. Atau penggabungan keduanya. Nah, kalau di dalam game yang saya lakukan ini kita menggunakan gabungan keduanya, jadi ketiganya dampaknya akan sama, lalu kita gunakan skenario ketiga. Nah, apa yang terjadi? Modeling gamenya adalah seperti ini. Ya, kita akan terjadi perubahan ini di beberapa payoff. Jadi berbeda dengan modelnya Sebelis. Kalau Sebelis tadi hanya yang berubah itu adalah yang ini. Nah, saya menunjukkan bahwa sebenarnya perubahan tidak hanya di sini, tetapi juga bagi pemain 2 pun juga sebenarnya berubah. Jadi tidak hanya payoff dari pemain 1 yang berubah, tapi payoff bagi pemain 2 pun juga akan berubah. Dampaknya apa? Dampaknya yang terjadi kemudian adalah jelas ini terjadi perbedaan probabilitas, dan di sini hasilnya apa? Peningkatan sanksi hukum akan menurunkan probabilitas penegakan hukum dan offending sejauh manfaat bersih atau net benefit dari kebijakan yang baru lebih tinggi daripada manfaat bersih dari kebijakan sebelumnya. Nah, studi empiris membuktikan peningkatan hukuman belum tentu membawa efek jera, itu oleh Uzi Gnisi dan Aldo Rusticini. Kemudian juga denda tidak efektif dalam membuat efek jera, itu studi saya dengan Roger Bowles di tahun 2003 dan 2004. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kemudian peningkatan hukuman itu sifatnya masih ambigu, apa yang bisa dilakukan? Kita coba dengan menggunakan crime prevention. Ya, kalau crime prevention itu cara pemodelannya bagaimana? Ini seolah-olah kita berikan ada transfer payment atau ada subsidi di sini yang diberikan, yang akan diterima oleh publik, tetapi kemudian itu menjadi cost of program itu bagi enforcer. Jadi di sini kita akan ubah tadi ya, tidak lagi menggunakan polisi tetapi menggunakan enforcer. Nah, ini yang akan berubah, dan apa yang terjadi kemudian equilibriumnya terjadi bahwa hasilnya adalah implementasi program pencegahan kejahatan akan menurunkan probabilitas kejahatan dan probabilitas penegakan hukum. Jadi tidak ada lagi yang namanya ambiguity, ya. Jadi lebih baik kita melakukan pencegahan daripada peningkatan hukuman kepada para offenders. Ini hasil dari riset ini, dan dampaknya apa? Kesimpulannya apa? Bahwa dampak peningkatan intensitas hukuman cenderung ambigu, namun program pencegahan kejahatan cenderung menurunkan probabilitas. Nah, pesan yang paling penting yaitu adalah yang kami sampaikan dari paper ini menunjukkan adalah jika game dikonstruksikan secara tepat, sebenarnya tidak ada kontradiksi antara pendekatan decision theory ataupun game theory dikaitkan dengan deterrent dan crime prevention. Terima kasih, selamat siang.